Bapak dan Ibu bolehlah mungkin sekedar mengukur untuk mengetahui bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Paling tidak belajarlah kemudian bagaimana Rasulullah SAW itu kehidupannya. Akan banyak kemudian kita menjadi orang yang kemudian begitu sangat mencintai Rasulullah, terharu dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah untuk kita. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu, kitab-kitab para ulama itu menulis Nabi Muhammad itu sudah sangat banyak sekali. Mulai dari zaman klasik itu sampai kontemporer sekarang, banyak sekali. Setidaknya Ibu dan Bapak pernah membaca atau mengetahui dengan serius dan sungguh-sungguh. Kalau Syekh Al-Buti itu kemarin saya sampaikan, pada saat bulan Rabiul Awal ini, paling tidak kita tidak hanya sekedar belajar tentang sejarah Nabi Muhammad ya, tetapi maknanya adalah saat bulan Rabiul Awal itu kita ingin tahu Islam yang sesungguhnya yang ada pada sosok Nabi Muhammad SAW. Jika mau tahu Islam, pelajarilah sosok Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ingin tahu kepribadian yang sempurna dari seorang manusia adalah belajarlah Nabi Muhammad SAW. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW bersama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lalu mengatakan, tidak ada seorang pun yang paling aku cintai selain engkau ya Rasulullah dan diriku. Saat Umar bin Khattab mengatakan begitu, lalu Nabi Muhammad menyatakan, kalau begitu kamu belum mencintai aku sebelum engkau mencintai diriku melebihi dengan yang lain. Lalu kemudian Umar menyatakan, sekarang aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari diriku sendiri. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, baru kamu disebut mencintai aku. Yang kedua, suatu saat Anas bin Malik itu meriwayatkan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya kiamat itu. Lalu Rasulullah SAW tidak menjawab kapan waktunya, tetapi beliau menjawab, apa yang sudah kamu siapkan bila terjadi kiamat. Lalu orang ini menjawab, tidak ada sesuatu yang aku siapkan, tetapi aku punya cinta kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang menjadi bekalku. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Anta wa man ahdatta dakhalal jannah. Engkau dengan orang yang kau cintai akan masuk surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia begitu sangat bahagia dan gembira. Hari itu saya merasa bahagia dan gembira karena saya tidak bisa beramal
sehebat Abu Bakar As-Siddiq, sebagus Umar bin Khattab, tetapi aku mencintai Rasulullah dan mereka semuanya, kata Anas bin Malik. Modal cinta. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengukur cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah, maka bila kita ingin dicintai oleh Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in, bahwa belum sempurna iman seseorang bila dia tidak mencintaiku, kata Rasulullah, melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semuanya. Apakah kita sudah dalam posisi seperti itu? Kalau dalam satu riwayat itu disebutkan, saat Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, sudah wafat beberapa waktu lamanya, saat Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah SAW, berniat untuk pergi ke Syam pada waktu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah ini tampaknya begitu sangat terpukul dan sedih ketika tidak bersama dengan Rasulullah SAW dan ingin hijrah ke Syam. Saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar ditahan oleh Abu Bakar, sudah, tidak apa-apa, sudah di sini dulu, sudah di sini aja dulu. Dan zamannya Umar bin Khattab, baru kemudian Bilal bin Rabah pindah ke Syam. Dan saat itu yang menjadi muadzin sudah bukan Bilal bin Rabah, ya, tetapi sahabat yang lain. Singkat cerita, ketika Bilal bin Rabah sudah ada di Syam, suatu saat Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dalam mimpinya itu Bilal bin Rabah kemudian disebut oleh Rasulullah SAW, apakah kamu tidak rindu kepadaku? Karena Bilal bin Rabah ada di Syam. Saat itu ketika terjaga dari tidurnya, Bilal bin Rabah berniat pergi untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Singkat cerita, Bilal bin Rabah datang ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Saat keluar dari makam Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba bertemu dengan dua orang cucu Nabi, Hasan dan Husain. Ketika itu kemudian Hasan dan Husain memegang tangan Bilal bin Rabah. Paman, tidakkah engkau berniat untuk mengumandangkan azan walau sekali saja? Kami sudah sangat rindu dengan suara paman untuk mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh engkau. Karena diminta oleh cucu baginda Rasulullah SAW, akhirnya Bilal bin Rabah mau untuk menjadi muadzin pada waktu itu. Saat Bilal bin Rabah kemudian mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu saat itu
terperanjatlah banyak orang-orang Madinah. Kenapa? Karena itu suara Bilal, suara Bilal, suara yang sudah didengar di masa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kemudian sudah asyhadu an la ilaha illallah gitu, semakin kagetlah orang-orang saat itu, sampai perempuan-perempuan juga kaget karena terkenang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah beberapa waktu meninggal dunia itu. Baru dengar lagi adzannya Bilal bin Rabah itu. Dan berikutnya sampai di panggilan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pecahlah tangis pada waktu itu seluruh orang-orang yang ada di Madinah yang mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak yang keluar rumah, bahkan perempuan-perempuan pada saat itu keluar rumah sambil menangis karena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengingat kumandang suara Bilal bin Rabah yang selalu identik bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita sudah mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Belum sempurna, belum dikatakan beriman di antara kalian sebelum engkau mencintai aku lebih dari anakmu, lebih dari orang tuamu, bahkan lebih dari siapapun. Kalau Umar langsung menyatakan, saat ini tidak ada yang aku cintai melebihi cintaku kepadamu ya Rasulullah, bahkan lebih dari cintaku pada diriku sendiri. Ini ukuran buat kita. Setidaknya di mana ukuran cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu bolehlah mungkin sekedar mengukur untuk mengetahui bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak belajarlah kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehidupannya. Akan banyak kemudian kita menjadi orang yang kemudian begitu sangat mencintai Rasulullah, terharu dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah untuk kita. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu, kitab-kitab para ulama itu menulis Nabi Muhammad itu sudah sangat banyak sekali. Mulai dari zaman klasik itu sampai kontemporer sekarang banyak sekali. Setidaknya Ibu dan Bapak pernah membaca atau mengetahui dengan serius dan sungguh-sungguh. Kalau Syekh Al-Buti itu kemarin saya sampaikan, pada saat bulan Rabiul Awal ini, paling tidak kita tidak hanya sekedar belajar tentang sejarah Nabi Muhammad ya, tetapi maknanya adalah saat bulan Rabiul Awal itu kita ingin tahu Islam yang sesungguhnya yang ada pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mau tahu Islam, pelajarilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ingin tahu kepribadian yang sempurna dari seorang manusia adalah belajarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak Bapak dan Ibu, kitab yang sangat sederhana tetapi luar biasa itu untuk menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kitabnya Imam At-Tirmizi, As-Sama'il Al-Muhammadiyah atau Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu belajar itu saja. Luar biasa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam postur tubuhnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaya bicaranya, bagaimana Rasulullah gaya berjalannya, bagaimana Rasulullah gaya duduknya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kemudian digambarkan dalam kitab Sama'il Muhammadiyah itu atau Sama'il Nabi itu. Sederhana kitabnya tetapi luar biasa. Kemudian kita akan menangis dengan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ketika kita membaca satu persatu itu
lalu kita bersalawat kepada Rasulullah. Luar biasa memang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang barat itu kemudian menulis banyak tentang Nabi Muhammad, luar biasa, karena belajar betul tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita ini umatnya kadang-kadang kemudian tidak banyak tahu tentang itu. Maka gunakan untuk belajar kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan yang terakhir itu paling tidak kitab yang terbaru tentang Nabi Muhammad itu tulisannya Syekh Aid Al-Qarni. Beliau menulis kitab Mulhimul Alam. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa baca kitab itu yang terbaru, Mulhimul Alam, ya. Orang yang kemudian diutus dengan penuh kecerdasan dan penuh inspirasi buat seluruh alam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita saat mau menulis buku itu, beberapa waktu sudah ditulis, tapi kemudian tidak sempat tuntas karena Syekh Al-Qarni ini tertembak di Filipina, sempat tertembak di Filipina. Lalu kemudian pada saat COVID kemarin beliau juga kena COVID dan 4 hari tidak sadarkan diri. Sembuh dari COVID itu di masa pandemi kemarin, beliau berdoa untuk bisa menuntaskan tulisan tentang Nabi Muhammad SAW yang memang agak beda itu dengan tulisan-tulisan yang lain. Sungguh sangat inspirasi dan banyak sekali kalimat-kalimat yang menggugah kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu baca itu juga bisa dijadikan bahan rujukan. Paling tidak nanti salawat kita kepada Rasulullah itu betul-betul punya kualitas yang luar biasa untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian bertanya bagaimana mengukur kita cinta kepada Rasulullah SAW, paling tidak ketika membaca Sama'il Al-Muhammadiyah itu atau Sama'il Nabi itu, ketika ada seorang pensara yang menyebutkan mungkin kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, mungkin kita tidak bisa bertabaruk dengan apa-apa yang menjadi yang dekat dengan Rasulullah. Jadi barang-barang Rasulullah itu mungkin kita tidak bisa bertabaruk karena mungkin itu bukan barangnya Rasulullah. Kalau ini disebut pakaiannya Rasulullah, ini rambutnya Rasulullah, kadang-kadang ada yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, walaupun itu dibolehkan untuk bertabaruk. Tetapi yang jelas dan sudah pasti adalah bagaimana kita kemudian bisa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka pernah saya sampaikan itu, paling tidak ketika kita mau marah kepada seseorang, mau marah pada seseorang karena menyakiti kita, lalu kemudian teringat dengan sabda Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, kamu akan dapat surga. Ketika kita ingat seperti itu, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rasulullah, engkau melarang untuk marah karena aku akan dapat surga. Ditahan sambil kemudian mengingat Rasulullah. Setiap saat kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekedar saya nyampaikan yang nanti akan berurut, kita akan sampaikan kitabnya Syekh Saleh Al-Munajjid Kaifa Amaluhum itu. Ketika membuka tentang bersalawat itu bagaimana, sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian kita sering membaca Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Jadi kira-kira ada dua di situ, ada shalla dan ada sallama, salawat dan doa kepada Nabi. Menurut pendapat yang rajih, shalla itu ini. Jadi bedanya antara sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya shalla dengan sallama? Shalla itu berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan nama dan sebutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meninggikan nama dan sebutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kehormatan, kemuliaan dan meninggikan derajat beliau. Itu shalah. Karena kita sebagai manusia, sebagai umatnya, tidak cukup untuk memenuhi hak
atas diri kita, karena Nabi kita sudah menyampaikan dan mengajarkan jalan kebenaran. Kita tidak bisa untuk membalas itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Allah agar Allah meninggikan kedudukan dan sebutan bagi beliau, walaupun beliau sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sallama itu kita berdoa kepada Allah semoga Allah membebaskan dan menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dari hal-hal yang tidak terpuji atau dari hal-hal yang tidak baik. Kita memohon keselamatan. Itulah sallama. Jadi beda antara shalla dengan sallama. Nah, orang-orang barat itu yang dengki kepada Islam lalu kemudian menyatakan nabinya orang Islam itu katanya sudah masuk surga, tapi kok masih didoakan sama umatnya. Nabinya orang Islam itu katanya bisa kemudian memberikan syafaat. Bagaimana bisa memberikan syafaat dan pertolongan nanti di akhirat? Wong umatnya saja masih disuruh berdoa untuk kemudian disebutkan dan ditinggikan namanya Nabi Muhammad, lalu kemudian didoakan agar selamat. Bagaimana kemudian bisa memberikan syafaat? Wong nabinya saja sendiri tidak bisa gitu. Maka kemudian dijawab oleh para alim itu bahwa salawat yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah justru merupakan penghargaan dan kemuliaan, pengagungan kepada Nabi Muhammad. Lebih detail kemudian Syekh Shalih Al-Munajjid itu menyatakan pendapatnya bahwa salawat yang kita ucapkan pertama adalah karena kita memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi karena memang ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita memang diperintah oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersalawat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi salah satu hak beliau, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak pengorbanannya buat kita, sampai nanti diriwayatkan nanti di akhirat pun tidak hanya di dunia Nabi Muhammad itu mendoakan kita ini, sampai di akhirat di sirat nanti Nabi Muhammad berdoa ya Rabb salim salim, selalu mendoakan kita, mendampingi kita. Nabi Muhammad pengorbanannya yang luar biasa. Maka untuk memenuhi hak beliau itu, maka kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Kita harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad yang sudah luar biasa memberikan pengorbanan dan ajaran-ajaran Islam kepada kita. Kita menjadi orang yang damai, tenang, sholat seperti sekarang ini adalah karena ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentu yang keempat berikutnya adalah karena kita ingin mencintai Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah. Orang yang menyebut-nyebut nama seseorang itu berarti mencintai. Bapak dan ibu suka pada seseorang, mencintai seseorang, entah itu orang tuanya, anaknya, akan selalu disebut-sebut. Dan bukti bahwa kita mencintai Rasulullah itu adalah banyak kemudian menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad melalui salawat itu. Dan kemudian yang terakhir, karena memang kita ingin mendapatkan balasan ya. Dengan salawat itu kita akan mendapatkan banyak balasan. Riwayat dari Abdullah bin Amr, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak untuk dapat syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan yang terakhir riwayat dari Ubay bin Ka'ab, ketika Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan membaca salawat seberapa gitu. Lalu kemudian dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, arbu ya, seperempat dalam zikir-zikir saya. Nah, lalu kemudian Rasulullah menyatakan terserah kamu gitu. Bagaimana kalau kemudian separuh gitu? Terserah kamu, kata Rasulullah. Bagaimana kalau kemudian sulusain 2/3 dari
apa yang kemudian aku zikirkan itu. Lalu Rasulullah menyatakan, fa in zitta fa huwa khairul lak. Jika kamu tambah, jauh lebih baik. Sampai kemudian Ubay bin Ka'ab terakhir menyatakan, aj'al laka salati kullaha. Semua zikiranku untuk salawat kepadamu. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjawab, idzan tukfa hammaka wa yukfaru laka dzanbak. Jika kamu melakukan itu, maka semua keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Ini luar biasa Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah. Jadi riwayat-riwayat ini memberikan tuntunan kepada kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya sampaikan tidak harus dalam pentas-pentas atau acara-acara tertentu. Bahkan kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dalam kitab Jala'ul Afwahnya itu menulis salawat itu ada di 31 tempat. Dan itu dalam keseharian kita, tanpa harus kemudian dengan acara-acara tertentu. Tetapi salawat yang kita lakukan itu adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid juga begitu. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Keluar masjid juga begitu. Ya. Berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Di beberapa tempat itu luar biasa membangun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kemudian menjadi doa yang direkomendasi oleh Rasulullah, lalu kemudian dibaca juga oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab, itu adalah doa yang meminta untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfat wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku minta iman yang tidak akan pernah murtad, dan aku minta nikmat yang tidak berhenti di dunia saja, nikmat itu sampai dapat surga. Lalu kemudian berdoa agar aku bisa bersanding dengan Nabi Muhammad di surga yang tinggi itu. Inilah keberanian doa. Seberapa bapak dan ibu sudah berdoa itu ingin bersanding dengan Nabi Muhammad. Paling tidak di antara doa-doa kita adalah selesai salat, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfat wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Kita meminta iman yang tidak sedikit pun nanti akan murtad, lalu kemudian minta nikmat yang tidak berhenti, nikmat itu terus, nikmat itu sampai berada di surga, dan kemudian bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, satu dari akhlak Rasulullah yang akan kita ambil pada saat ini, kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah mengambil salah satu akhlak dari Rasulullah yang selalu menjadi orang yang bersyukur. Jadi dengan kebaikan-kebaikan nikmat yang diterima oleh Rasulullah, mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidak bisakah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat itu. Lalu kemudian Rasulullah taat, melakukan ketaatan kepada Allah. Saat ini kita akan ambil satu saja dari sifat Rasulullah yang luar biasa. Apa itu? Adalah kecerdasan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tentu mendengar pada tahun 1990 dulu ada pendapat dari seorang peneliti bahwa orang yang cerdas itu tidak hanya IQ-nya saja. Orang yang akan sukses tidak ditentukan karena dia pinter IQ-nya, tidak, tetapi juga ditentukan oleh kecerdasan emosinya. Orang yang punya kecerdasan emosi bisa menata, memanajemen hatinya, menata emosi-emosi dirinya, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Penelitian ini kemudian begitu sangat ngetren pada waktu itu, bahwa ternyata memang orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah orang yang akan mengalami kesuksesan diri. Dan ternyata itu sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya kecerdasan emosi yang luar biasa. Kalau Daniel Goleman itu kemudian memberikan indikator-indikator orang yang punya kecerdasan emosi, ternyata Rasulullah itu setelah dipadukan dengan apa yang disampaikan oleh peneliti itu, Rasulullah sudah ada itu. Makanya mengalami sebuah kesuksesan. Apa itu kecerdasan emosi?
Mari kita baca misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Quran surat Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil am fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Di dalam perang Uhud, Rasulullah itu punya banyak alasan untuk marah. Di dalam perang Uhud Rasulullah punya banyak alasan untuk marah. Di dalam perang Uhud Rasulullah punya banyak alasan untuk marah kalau mau marah. Dengan pasukannya yang tidak disiplin, dengan sesuatu yang terjadi pada waktu perang Uhud. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berlaku lemah lembut pada waktu itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, cirinya saya sampaikan sedikit. Ada 3 orang yang punya kecerdasan emosi itu. Pertama, orang ini adalah bisa mengendalikan emosinya, dia bisa mengatur dirinya saat marah dan saat tertimpa musibah. Ciri orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah dia bisa mengatur, mengendalikan dirinya pada saat dia marah dan pada saat dia kena musibah atau ujian. Jadi yang pertama itu disebutkan, orang yang kemudian ada persoalan lalu dia harusnya marah, karena dia punya kecerdasan emosi, dia kemudian ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. 3 kali Rasulullah kemudian mengatakan itu kepada seorang sahabat yang bertanya, apa tipsnya untuk bisa masuk surga? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi bisa memanajemen dirinya untuk tidak marah. Yang kedua, pada saat diuji dengan musibah atau ujian-ujian, dia lalu kemudian menjadi orang yang punya kesabaran yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ingat itu saja. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu nanti pahalanya unlimited, tidak ada batasnya. Kalau umatnya Nabi Muhammad ini umurnya sedikit, tapi ada pahala yang unlimited, jadi terserah Allah, itu akan diberikan banyak sekali pahala karena dia punya kemampuan sabar yang luar biasa. Saya ingat apa yang disampaikan Ibnu Qayyim itu dalam kitab Al-Wabilus Sayyibnya itu, ketika membahas tentang masalah sabar itu, beliau sampaikan Allah menguji seorang hamba bukan untuk mencelakakan, membinasakan atau menghancurkan seorang hamba itu. Allah menguji seseorang bukan untuk membinasakan, bukan untuk mencelakakan. Tidak pantaslah kemudian Allah punya seperti itu. Allah menguji seorang hamba dalam rangka untuk mengetahui seberapa tingkat kesabaran dia dan seberapa tingkat stabil ibadah yang dia lakukan dalam kondisi yang berbeda. Kemudian ciri yang kedua, di samping bisa menahan marahnya dan lalu bersabar dengan ujian, atau dia bisa mengendalikan emosi dirinya, orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah orang yang memiliki jiwa empati dan peduli kepada orang lain. Jadi orang itu dikatakan cerdas kalau dia suka peduli pada orang lain, berempati kepada orang lain. Makanya wisdom keagamaan kita, ajaran-ajaran agama kita, bahkan Nabi Muhammad SAW sudah kita pahami bersama hadis Rasulullah SAW. Misalnya disebutkan, siapa yang kemudian menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah akan hilangkan kesusahannya nanti di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mudahkan urusan saudara nanti di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, nanti Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa yang selalu menolong saudaranya, maka Allah akan tolong dia. Ini adalah ajaran-ajaran
dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan nanti di akhirat ada orang-orang yang kemudian ditanya oleh Allah, kenapa ketika aku sakit, kata Allah, engkau tidak menjengukku? Orang ini menyatakan, bagaimana engkau Tuhan, Rob sekalian alam sakit? Lalu kemudian Allah menyatakan, saat si fulan sakit kamu tidak menjenguk. Bagaimana kamu tidak memberi makan aku? Lalu orang itu mengatakan, bagaimana engkau Tuhan, penguasa alam, kok lapar gitu? Lalu kemudian Allah menyatakan, saat si fulan kelaparan dan kamu harusnya bisa membantu, kamu tidak bantu. Ada banyak wisdom keagamaan kita yang justru itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, selalu kemudian memberikan gambaran-gambaran, memberikan manfaat, dan selalu peduli kepada orang lain. Jiwa seperti inilah menunjukkan seseorang itu punya kecerdasan. Yang terakhir adalah orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi itu, kecerdasan emosi yang bagus itu adalah saat dia berbicara, dia tidak berbicara muluk-muluk, tidak berbicara tinggi. Atau juga tidak berbicara merendah-rendah. Menkok dia ada menkok. Hanya untuk dikasihani atau kemudian dibilang tawadhu, merendah-rendah, atau kemudian bicaranya mun taritan nengko saya nyamana bengkona banyak, atau berlebih-lebihan. Dia berbicara asertif. Asertif itu adalah berbicara biasa saja, datar-datar saja, tapi kemudian straight to the point, jadi sampai ke hati orang. Bicaranya tidak muluk-muluk tinggi, tidak merendah-rendah, biasa saja, tapi kemudian bisa memberikan sentuhan pada diri orang. Dan itu yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu terkenal punya kecerdasan emosi itu kalau kemudian dipahami sebagai bagian dari kesuksesan seseorang. Rasulullah itu kemudian punya tingkat emosi yang luar biasa tertata, tidak cepat mudah marah. Rasulullah punya kesabaran yang tinggi. Rasulullah punya empati, kepedulian yang luar biasa kepada orang-orang di sekitarnya. Dan lalu Rasulullah kalau berbicara tidak muluk-muluk, tidak merendah-rendah, tapi biasa saja, tapi sampai mengena kepada orang lain. Itulah bagian dari ciri kecerdasan emosi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan, mengambil fragmen kebaikan dari Rasulullah sedikit ini, kalau kita ingin menjadi orang yang kemudian mencintai Nabi, di samping banyak bersalawat kepada Rasulullah, jadilah orang yang punya kecerdasan emosi. Siapa orang yang punya kecerdasan emosi? Sekali lagi, dia bisa menahan diri pada saat mau marah, dia bisa bersabar dalam ujian-ujian dan musibah yang diberikan Allah. Kemudian yang kedua, dia punya kepedulian yang tinggi terhadap siapapun, karena dia berpikir kebaikan yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya. Selama orang lain, dia selalu menolong orang lain, maka akan kembali pada dirinya. Memudahkan urusan orang lain, mengeluarkan kesusahan, kesedihan orang lain, paling tidak dia bantu. Dia bantu walaupun tidak full, cukup paling tidak mendoakan kebaikan-kebaikan saudara-saudaranya, karena dia punya kepedulian yang tinggi kepada siapapun yang butuh. Dan yang terakhir, dia berbicara apa adanya, tidak muluk-muluk dan juga tidak terlalu merendah-rendah, biasa saja. Sehingga kemudian inilah orang yang akan mendapatkan bagian dari berusaha mencintai Rasulullah, karena meniru apa yang kemudian bisa dia lakukan untuk dekat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau, lalu kemudian kita menjadikan orang yang dekat dan bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad SAW fi a'la jannatil khuld. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.